Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum ini, eh, saya ingin membuat laporan untuk proyek UTS dari mata kuliah pemrograman komputer. Di video ini saya membuat untuk mendata keberangkatan kereta, jadwal keberangkatan kereta. Nah, nanti dari Java di sini datanya akan eh, dikirim ke MySQL menggunakan PHP MyAdmin, menggunakan XAMPP, juga disimpan di tabel di Java ini. Tetapi untuk masuk ke ini ini sudah saya buat, nanti saya jelaskan saja bagaimana cara membuatnya. Nanti yang perlu dibuat adalah, nanti di sini akan membuat login untuk pegawai kereta api. Sebelumnya saya nyalakan XAMPP-nya, saya buka. Nah, di sini sudah terbuka XAMPP-nya. Kemudian dua ini, Apache dan MySQL, saya start. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, maka saya bisa membuka untuk localhost-nya, php-admin-nya. Saya ketik saja di sini localhost php-myadmin. Nah, maka situsnya akan diarahkan ke sini. Dan nomor KA ini saya beri primary agar dia tidak ada yang sama. Untuk membuat database-nya, bisa diklik new, kemudian database name. Kemudian jika misal latihan create, nah maka terbuat di sini latihan 2. Kemudian saya buat tabelnya latihan 2. Ini adalah number of column-nya, misal 3. Nah, di sini nama kolomnya, kemudian ada tipenya, kemudian panjang karakter. Seperti ini untuk membuat database dan tabelnya. Kurang lebih seperti itu. Kembali ke data keberangkatan kereta. Nah, saya kembali ke Java dulu. Ini saya membuat sebelum ingin membuat untuk login untuk pegawai kereta apinya. Di project saya telah membuat project UTS. Saya klik kanan, new, diaphragm, login. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti juga kurang lebih untuk uh, membuat desain, menginput data kereta dan tabel ini kurang lebih juga sama seperti login. Jadi mudah caranya untuk membuatnya.
Misal kita ingin memberi judul di sini, maka saya tarik drag label dari palet di sini, saya letakkan di sini. Kemudian label untuk username-nya saya letakkan di sini. Kemudian label untuk passwordnya saya letakkan di sini. Kemudian untuk tombol loginnya seperti ini. Kemudian untuk text field-nya nanti untuk memasukkan username-nya dan password field untuk memasukkan passwordnya. Nah, ini tinggal dirapikan dan diedit. Jika di desain input ini terdapat 4 tombol, yaitu simpan, hapus, dan ubah. Kemudian untuk kelas ini yaitu menggunakan radio button seperti ini. Nah, dan untuk stasiun keberangkatan menggunakan combo box. Untuk mengeditnya ini nanti bisa diklik kanan, properties, kemudian modul. Nah, di sini terdapat beberapa item yang bisa diganti. Ini bisa diganti dan ditambah. Kurang lebih seperti itu. Kembali ke login. Di sini saya beri edit text. Ini adalah login pegawai KA. Kemudian di sini username. Kemudian di sini password. Kemudian di sini login. Ini bisa diganti properties. Ini saya ganti Times New Roman ukuran 24. Saya bold seperti ini. Nah, yang ini juga bisa properties Times New Roman. Begitu juga dengan yang password. Seperti itu. Kemudian untuk tombol juga bisa diedit. Ini juga dengan yang ini diedit. Saya kosong. Ini juga diedit. 14 Times New Roman. Times New Roman 14. Nah, seperti ini. Kemudian agar bisa dipanggil nanti ini change variable name, saya beri nama tx username. Tx username.
Kemudian yang sini saya beri nama TX Pass. Kemudian untuk buttonnya, misal nama buttonnya saya ganti login. Dan dia jika diklik akan mempunyai aksi. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya buat programnya, string user sama dengan misal nama saya Rizky, kemudian pas sama dengan Mubarok, string user data sama dengan ini mengambil dari tag username ini, kemudian pas data sama dengan tag pas nah seperti ini. Kemudian jika pas user data sama dengan user, dan pas data sama dengan pas ini. Kemudian new project UTS this nah seperti ini. Coba saya jalankan. Nah seperti ini, saya mempunyai user berusernya namanya Rizky, kemudian passwordnya adalah Mubarok. Oke, saya login.
Nah, maka akan diarahkan ke sini. Nah, di sini keluar nanti ini akan saya arahkan ke halaman login, cuma programnya belum saya tambahkan. Saya close terlebih dahulu. Nah, jika saya tambahkan di desain sini, jika passwordnya salah atau username-nya salah, maka saya tambahkan label. Sini saya edit text, saya kosongkan. Sini saya beri nama variabel name keterangan. Saya singkat. Saya kembali ke source code, ini else string k sama dengan get text. String k, sini masuk username dan password salah. Username dan password Anda salah. Kemudian get dot set text. Nah, seperti ini. Saya coba kembali jalankan. Sini saya berisi passwordnya, misal 123. Saya klik login. Nah, maka di sini akan muncul username dan password salah. Tapi jika passwordnya benar, tetap seperti semula. Klik login. Nah, ini untuk yang program bagian login. Kemudian saya akan masuk ke program yang untuk menginput, mengubah atau menghapus data di tabel Java maupun di PHP MyAdmin-nya. Saya telah buat di sini, saya beri nama project UTS. Nah, tidak terlalu beda dengan untuk yang membuat login. Untuk membuat tampilan desain menginput datanya ini tinggal menggunakan label, kemudian ini adalah text field, kemudian ini adalah J button, radio button, kemudian ini radio button, kemudian ini combo box, text field, combo box text field, ini J button, 4 ini J button, kemudian ini tabel. Nah, untuk mengubah pilihannya ini di properties. Nah, di sini ini sudah saya ganti. Saya beri nama stasiun Surabaya Pasar Turi, Gambir, Surabaya Gubeng, dan lain-lain. Kemudian ini hanya di edit text seperti ini. Nah, di sini text feed, dan ini saya beri variabel name. Jadi ini ada variabel name-nya sendiri, nomor kereta, ini nama kereta, kemudian ini juga sendiri-sendiri, ini kelas 1, nah, ini kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian ini cara ST awal karena stasiun keberangkatan, ini ST tiba atau karena dia stasiun kedatangannya. Dan ini juga, dan untuk button juga saya beri variabel name seperti ini, simpan, ubah, hapus. Nah, ini nanti dia seperti halnya di login, event action perform, sudah ada ininya. Nah, sudah ada di sini. Kemudian untuk tabel juga saya beri variabel name tabel KA atau tabel kereta api.
Nah, untuk mengedit judul dari kolomnya ini, klik kanan, properties, kemudian terdapat ini model, tabel model, klik ini. Nah, di sini tinggal diganti namanya. Ini jika bisa insert, insert seperti ini, kemudian akan tambah. Jika delete, atau di move up pindah ke atas, atau di move down pindah ke bawah. Nah, kemudian untuk masuk ke programnya, pertama biar tabel ini kolomnya bisa menyesuaikan sesuai panjang karakter yang dimasukkan. Jadi di sini sudah terdapat programnya, source. Saya membuat public void buat tabelnya. Nah, di sini public void tabelnya. Nah, saya membuat variabel integer kolom ini. Nah, di sini dia jika berfungsi kalau si lebar kolom tabel ini dia akan nambah sendirinya sesuai panjang karakter yang dimasukkan. Tag-nya di set 17. Ini library untuk default tabel model. Untuk tabel saya beli nama tabel model. Nah, di sini juga ada void untuk menampilkan menampilkan inputannya ke dalam tabel. Integer row 0. Nah, di sini nomor KA itu string saya menggunakan string, maka string ke 0 dia di string ke 0 row, nanti dia di kolom paling kiri yang 1. Di sini mana? Nah, string data ini, string data new string 8. 8 ini karena saya mempunyai 8 kolom. Nah, 8 ini mulai dari 0 sampai 7. Makanya di sini untuk set tampilnya 0, 1, nama KA. Nah, ini kedua pemilihan kelas tadi. Ketiga ini stasiun awalnya. Kemudian jam berangkatnya ini 4. Kemudian kelima stasiun tiba, jam tiba ke 6, waktu perjalanan ke 7. Seperti itu. Kemudian nah, ini untuk agar nanti di tabel itu kolomnya dapat diedit atau berubah. Ini string sesuai judul di tabelnya yang di Java terdapat 8. Problemnya seperti ini untuk agar nanti bisa berubah di kolomnya. Kemudian jika tabelnya diklik, maka ini didesain ini jadi nanti mouse klik tabel. Nah, ini jadi nanti kalau tabel data di tabel diklik 2 kali, nanti dia akan inputannya berubah sesuai data yang terdapat di dalam tabel. Dipanggil void tampil jika diklik 2 kali data dalam tabel ini. Kemudian ini saya set model tabel untuk panjang kolom tabelnya. Nah,
untuk tombol simpannya seperti ini, event action perform. Nah, sudah terdapat programnya. Di sini saya membuat string kelas. Kelas ini nanti jika dia dipilih yang eksekutif, maka dia akan cetak di dalam tabel itu eksekutif. Jika ini yang kalau yang pilih kelas 2, maka eksekutif dan finish dan seterusnya. Kemudian untuk simpan ini, nanti data 0 ini mengambil datanya dari text field. Data 0 sampai 7 ini mengambil datanya dari text field dengan tipe data string. Programnya seperti ini. Nah, kemudian tabel model ini remove. Maaf, ini ubah harusnya yang simpan. Nah, ini maka nanti tabel model add raw data. Jadi tabel itu akan masuk ke data. Kemudian nanti ini ada kotak dialog, jika data berhasil dimasukkan akan muncul data berhasil dimasukkan. Begitu juga dengan yang ubah, ini sama dengan yang simpan seperti ini. Hanya bedanya nanti tabel model ini remove row. Kalau diklik ini remove row dia. Kemudian data yang baru diubah akan masuk ke dalam tabelnya. Nah, kemudian untuk sama juga seperti yang membuat button simpan, untuk ubah hanya beda di SQL-nya. SQL-nya seperti ini, update data keberangkatan kereta, set nama KA, kelas, seperti ini. Nah, where nomor KA. Jadi di sini saya primary key untuk nomor KA-nya, jadi nomor KA tidak boleh sama. Kemudian untuk void hapus, di sini saya hanya memanggil nomor KA-nya, jadi nanti nomor KA apa, nanti datanya akan dihapus seperti ini. Terus hanya di sini hanya beda di SQL. Delete from data keberangkatan kereta where nomor KA sama dengan data 0. Nah, teksturnya saya masukkan ke data 0. Seperti itu. Kemudian saya tambahkan kode untuk yang keluarnya. Nah, ini this push. Saya kembalikan ke halaman login. New login. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya jalankan. Sebelumnya saya jalankan dari sini saja, login. Kemudian program ini saya jalankan. Saya login. Masuk, diarahkan ke form ini untuk input data. Kemudian saya buka MySQL-nya ini. Misal saya ingin AG01, di sini nama KA-nya. Nah, agrobisnis. Sini kelasnya bisnis. Surabaya Pasar Turi 8 0 ke Gubeng. Ini
misal dia 3 jam 8.11.00, kemudian waktu ditempuh 3 jam. Simpan, masuk berhasil di sini. Misal saya punya 02, dia AGW 01, di sini Agrowijaya. Nah, kelasnya dia eksekutif, tujuan yang sama, dia hanya 2 jam 10 sampai saya simpan. Kemudian di sini misal AGW 02, dia kelas ekonomi premium, dia sama dengan yang AG 01 sampai jam berapa di sini, jam 11. Saya simpan. Nah, sini saya refresh, maka data akan masuk. Nah, 3 data. Nah, ini belum sesuai untuk yang AGW 01. Harusnya waktu tempuhnya adalah 2 jam. Jika saya ingin mengubah AGW 01 ini, Agrowijaya AGW 01, saya klik di sini AGW 01 Agrowijaya. Nah, ini harus waktunya 2 jam, saya ganti 2, kemudian saya ubah. Nah, data berhasil diubah di sini, dan di sini juga dia akan berubah jika saya refresh. Nah, dia berhasil 2 jam. Dan saya ingin menambahkan misal yang sama. Di sini sudah terdapat nomor KA AGW01, di sini juga AGW01. Ini saya simpan. Nah, maka dia tidak akan tambah karena nomor KA ini saya primary key, jadi tidak ada data yang masuk. Di sini juga datanya tidak masuk. Tab 3 ini. Kemudian saya ingin menghapus misal AGW02. AGW02 ini saya klik. Kemudian saya hapus. Nah, data berhasil dihapus. Di sini terhapus, di sini juga terhapus. AG01 ingin saya hapus, saya klik, saya hapus. AG01 terhapus, di sini seharusnya AG01 juga terhapus. Nah, terhapus AG01, tinggal AGW01. Dan saya keluar kembali ke halaman login. Seperti itu untuk project UTS ini mengenai input data dari Java ke database MySQL menurut XMPP. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.